Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama kitab Amsal. Amsal kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-20. Saya bacakan bagi kita. Seorang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada banyak orang ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia ini. Ada orang yang menginginkan supaya dia juga jangan sampai terjatuh di dalam celaka atau musibah atau malapetaka. Ternyata Amsal berkata bahwa orang yang pada akhirnya tidak mendapatkan kebahagiaan, orang yang pada akhirnya terjatuh dalam malapetaka atau celaka, ada yang diakibatkan karena perbuatan dirinya sendiri. Di mana hatinya serong, di mana firman Tuhan berkata orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya, maka tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan di dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Amsal mengajarkan kita pada kesempatan ini untuk mari kita renungkan. Jangan sampai hari ini kita tidak berbahagia. Jangan sampai hari ini kita tidak mendapatkan ketenangan. Bahkan hari ini mungkin engkau sedang menghadapi malapetaka. Engkau sedang jatuh di dalam celaka akibat perbuatanmu sendiri. Hati yang mendua, hati yang serong, hati yang telah menyimpang, dan mulut yang dimana penuh dengan tipu muslihat, yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, seorang penipu tidak akan bahagia. Orang yang lidah bercabang akan mendapat celaka. Anda menjadi penipu, Anda yang berlidah cabang, tidak akan bahagia di dalam hidup. Justru engkau akan mendapatkan celaka. Di dalam terjemahan versi Alkitab mudah dibaca dikatakan, orang jahat tidak mendapat untung dari kejahatannya. Anda berpikir, Anda buat tipu muslihat, Anda tipu mungkin data untuk dapatkan uang yang banyak supaya engkau mendapatkan kebahagiaan. Firman Tuhan berkata, orang jahat tidak mendapat untung dari kejahatannya. Orang yang mengatakan sesuatu yang mengakibatkan kesulitan akan terperangkap bila itu terjadi. Hari ini Amsal mengajarkan kita, stop jadi penipu. Jangan serong hati, jangan lidah bercabang. Karena ketika kita lakukan itu, kita akan mendapatkan kesulitan dan kita akan terperangkap. Sehingga akhirnya kita mengalami yang namanya mungkin malapetaka, orang tidak peduli sama kita. Karena kita sudah membiasakan diri kita untuk tipu muslihat. Perkataan kita tidak bisa dipegang. Maka Amsal mengajarkan kita hari ini untuk menjadi pribadi yang jujur. Mulai berkata apa adanya. Contoh, ketika pergi ke kantor. Kita katakan bahwa saya sudah di jalan nih OTW, padahal kita lagi di kamar mandi, kamar mandi baru selesai mandi, orang tanya kamu posisi di mana, saya sudah OTW dalam perjalanan. Bicara jujur saja, Kenapa? Apakah dengan harus lakukan tipu muslihat supaya kita bisa dipercaya orang? Karena Amsal bilang bahwa seorang penipu membawa diri dalam celaka. Marilah kita mulai belajar untuk berkata jujur, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tuhan, Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jadi firman Tuhan sendiri berkata bahwa Mazmur 5 ayat 6, Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Berbohong dan tipu, Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikir bahwa engkau diberkati Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang Allah bisa membinasakan engkau. Di dalam Mazmur 26 ayat 4 dikatakan, Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Supaya engkau berbahagia, maka hindari pergaulan yang buruk. Baik itu di dalam lingkungan orang fasik maupun penipu. Hindari pergaulan seperti itu. Karena Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Karena itu, pemazmur mengajarkan, aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Di dalam Mazmur 32 ayat yang kedua dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ternyata orang yang hidup dalam tukang tipu, lidah bercabang, bahasa Kupang bilang mulut putar balik, Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Yang ada itu kegelisahan, rasa bersalah, dan mungkin pada akhirnya engkau membawa dirimu ke dalam celaka. Akibat engkau berdusta, engkau berbohong.
Di dalam Mazmur 120 ayat 2 juga berkata, "Ya Tuhan," pemazmur berkata, "lepaskanlah aku dari bibir dusta, daripada lidah penipu." Ya Tuhan, lepaskanlah aku dari bibir dusta, daripada lidah penipu. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, hari ini ya kita belajar, ya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sempurna itu di dalam Tuhan. Hari ini saya pun masih berjuang untuk hal tersebut. Tapi mari kita belajar berkata jujur, ya. Mulailah berkata jujur apa adanya. Dari hal-hal kecil engkau berkata jujur, dan firman Tuhan bilang akan ada kebahagiaan. Karena Amsal 17 ayat 20 berkata, kalau orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Bahkan jelas tadi para pemazmur mereka berkata, lepaskan aku dari lidah penipu, dari bibir dusta, kemudian aku tidak bergaul dengan pembohong penipu. Supaya apa? Kita menjalani hidup itu di dalam kebahagiaan. Jadi mari kita renungkan hari ini, keadaan hidup kita saat ini ditentukan dengan kehidupan kita 5-10 tahun yang lalu. Mungkin hari ini kita mengalami celaka, ya jatuh dalam celaka. Kita mengalami yang namanya ketidakbahagiaan. Karena mungkin kita telah hidup 5-10 tahun yang lalu. Kita hidup sebagai orang yang hidup dalam dusta, lidah bercabang, penipu. Hari ini kita mengalami kesusahan. Karena itu mari kita rubah, supaya ke depan kita bisa menjalani hidup dengan kebahagiaan. Mulailah dengan berkata jujur, ya, berhenti dengan bercabang lidah. Menurut firman Tuhan berkata bercabang lidah atau lidah penipu. Karena orang yang mendua hati, yang lidah penipu, lidah bercabang, tidak akan tenang di dalam hidupnya. Dan justru akan membawa diri jatuh ke dalam celaka. Kiranya kita menjadi bijaksana Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita. Biarlah pesan Amsal ini boleh memberkati kita. Hidup jujur dan percayalah, Tuhan pasti menganugerahkan damai dan sejahtera dan kebahagiaan kepada setiap kita yang taat melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.